Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Septianto dari kelas 11 IP 1 absen 22. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat-sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama yaitu daftar isi. Di sini saya akan membahas 4 sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama ada kizib, yang kedua kianat, yang ketiga kitman, yang keempat ada baladah. Pengertian kizib. Kizib artinya adalah dusta. Semua rasul adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Mereka selalu memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela. Setiap rasul benar ucapannya dan benar pula perbuatannya. Sifat-sifat dusta yang hanya dimiliki oleh manusia yang ingin mementingkan dirinya sendiri, sedangkan Rasul mementingkan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka zaba gu'adu maro'a, yang artinya hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran surat An-Najm ayat 11. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau takawwala alaina ba'dul aqawil la khadna minhu bil yamin summa laqatna minhul watin, yang artinya, dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atau nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Quran surat Al-Haqqah ayat 44 dan 46. Yang kedua yaitu kianat. Kianat artinya adalah berkhianat atau curang. Tidak mungkin seorang rasul berkhianat atau ingkar janji terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang yang khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya adalah termasuk orang yang munafik. Rasul tidak mungkin menjadi seorang yang munafik. Sepanjang sejarah belum pernah ada seorang rasul yang khianat kepada umatnya. Demikian pula terhadap amanat yang telah diterima oleh Allah. Di sini juga ada firman Allah yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat An-An'am ayat 1. Yang ketiga ada kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Semua ajaran yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya tidak ada yang pernah disembunyikan. Jangankan yang mudah dikerjakan dan dipahami dengan akal pikiran, yang sulit pun disampaikan olehnya, seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tugas Rasul di dunia ini adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Semua rasul bersifat tablik akan menyampaikan wahyu dan mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan wahyu yang diamanatkan kepada dirinya. Dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab, para rasul melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun harus menanggung segala resiko yang akan terjadi. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat resiko dari Raja Namrud dan rakyatnya sehingga beliau dibakar. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel bersusah payah menyelamatkan diri dari kejaran tentara Raja Fir'aun sehingga nyaris tertangkap olehnya. Nabi Muhammad SAW berlumuran darah saat dilempari batu oleh penduduk Taif dan nyaris terbunuh saat akan hijrah ke Madinah. Semuanya merupakan resiko yang harus dihadapi para rasul dalam melaksanakan tugas sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang Bismillahirrahmanirrahim,
attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yasta'i al-a'ma wal basir afala tatafakkarun, yang artinya aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Yang terakhir yaitu baladah. Baladah artinya bodoh. Seorang Rasul mempunyai tugas yang berat. Rasul tidak mungkin seseorang yang bodoh. Jika Rasul bodoh, maka ia tidak akan dapat mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil Rasul memiliki sifat yang bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Khudil wa'mud bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang yang mengajarkan ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang mudah. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.